FIFA telah menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Indonesia ditunjuk oleh FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 menggantikan Peru. Piala Dunia tersebut akan dilaksanakan pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Akan tetapi, dalam keterangan resminya, FIFA menyampaikan bahwa time frame atau kerangka waktu masing-masing kompetisi termasuk Piala Dunia U17 di Indonesia akan diumumkan selanjutnya. Guna menyambut perhelatan akbar tersebut, sejumlah stadion di tanah air yang sudah direnovasi berpotensi menjadi venue turnamen Piala Dunia U17 tersebut. Berikut beberapa stadion di Indonesia yang berpotensi besar digunakan pada saat turnamen FIFA level junior tersebut. 1. Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ketika pertama kali dibuka pada tahun 1962, Stadion GBK memiliki kapasitas tempat duduk sebesar 110.000. Kapasitas ini telah berkurang dua kali, pertama menjadi 88.083 pada tahun 2006 untuk Piala Asia AFC 2007. Dan kedua hingga 77.193 antara 2016 dan 2017 untuk Asian Games dan Asian Para Games 2018. Dalam renovasi tahun 2016 hingga 2017, semua bangku penonton diganti dengan kursi tunggal. Kapasitas 88.083 sempat membuatnya menjadi stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-7 di dunia. Stadion GBK kemungkinan besar akan dipakai untuk pertandingan Piala Dunia U17 mendatang. 2. Stadion Manahan, Solo. Dilihat dari letak geografis, Stadion Manahan di Surakarta cukup strategis. Berdiri megah di tengah-tengah pusat kota, menjadikan Stadion Manahan sebagai salah satu yang paling representatif dalam menggelar event olahraga skala nasional dan internasional. Stadion ini terletak di pusat kota Surakarta. September 2008 lalu, Stadion Manahan dilakukan renovasi stadion. Proyek renovasi drainase lapangan yang menelan biaya sekitar 1,6 miliar rupiah adalah untuk menghilangkan image negatif dari Stadion Manahan sebagai stadion pelanggan banjir. Semua permukaan lapangan mengalami perombakan dan perbaikan. Rumput hijau yang menutup permukaan lapangan, semuanya dicabut digantikan dengan rumput jenis baru. Jenis rumput Dactylon cynodon, rumput bermuda, sengaja didatangkan dari Batam untuk ditanam di lapangan Stadion Manahan. Sedangkan konstruksi drainase lapangan Manahan yang terdiri dari pipa-pipa dan kain filter pasir, terpaksa didatangkan dari negara tetangga, Malaysia. 3. Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Stadion Kapten Iwayan Dipta adalah sebuah stadion multifungsi di Gianyar dengan kapasitas 15.860 kursi penonton. Pada awal tahun 2020, stadion ini terpilih menjadi salah satu stadion yang digunakan untuk ajang Piala Dunia Sepak Bola U20 pada tahun 2021. Karena perhelatan ini, pemerintah Kabupaten Gianyar mengucurkan dana senilai 152,9 miliar rupiah untuk merenovasi stadion ini. Biaya ini kemudian ditanggung Kementerian PUPR yang merenovasi Stadion Kapten Iwayan Dipta. 4. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Stadion Gelora Sriwijaya, juga dikenal sebagai Stadion Jakabaring, adalah sebuah stadion serbaguna berkapasitas 23.000 penonton yang terletak di Kompleks Jakabaring Sport City di Kota Palembang. Saat ini sebagian besar digunakan untuk pertandingan sepak bola. Pembangunannya dimulai pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2004 untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2004. Stadion ini awalnya bernama Stadion Jakabaring karena lokasi stadion di pinggiran selatan kota Palembang. Namun kemudian stadion itu berganti nama menjadi Gelora Sriwijaya, untuk menghormati dan merayakan Kerajaan Nusantara abad ke-7, 13 Sriwijaya. Playoff tempat ketiga Piala Asia AFC 2007 diadakan di stadion ini. 5. Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Stadion Gelora Bung Tomo dibuka pada 6 Agustus 2010. Keseluruhan komplek olahraga sedang dibangun. Stadion ini digunakan untuk pertandingan sepak bola dan menjadi basis baru bagi Persebaya Surabaya, menggantikan Stadion Gelora 10 November. Stadion Gelora Bung Tomo sendiri dapat menampung 46.806 penonton setelah renovasi. Stadion Gelora Bung Tomo direnovasi pada tahun 2019 hingga 2000 untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17 FIFA 2023.
6. Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Nama stadion tersebut diambil dari julukan salah seorang pahlawan nasional dari Bojong Soang, yaitu Oto Iskandar Dinata. Secara fisik stadion ini memang cukup kokoh dan strukturnya cukup bagus. Hanya saja, Jalak Harupat baru bisa memenuhi kualifikasi lokal dan nasional. Sistem drainase lapangan sudah bagus, demikian juga dengan rumput di lapangan. Hanya saja tempat duduk penonton masih menggunakan format tradisional, padahal untuk stadion modern seorang penonton disediakan satu tempat duduk. Pada tahun 2010, stadion ini direnovasi untuk meningkatkan fasilitas yang ada sehingga layak untuk dijadikan stadion internasional. Tribun penonton, ruang ganti pemain, loket tiket, dan bagian-bagian di sekitar stadion kini dinilai sudah memenuhi standar yang ditetapkan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC.